Hello everyone, welcome to Belajar Biologi Menyenangkan. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi antar spesies dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem terjadi interaksi antara satu komponen dengan komponen lainnya, baik itu komponen biotik maupun komponen abiotik. Interaksi bisa terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik, bisa juga antara komponen biotik dan komponen abiotik. Jika interaksi antara komponen biotik dan abiotik itu biasanya terjadi pada siklus energi atau daur biogeokimia. Sedangkan interaksi antara komponen biotik dan komponen biotik itu terjadi antara spesies. Spesies di sini bisa sejenis, bisa juga beda jenis. Hasil interaksi bisa bersifat netral, bisa bersifat negatif, bisa juga bersifat positif. Interaksi apa sajakah itu? Mari kita bahas berikut ini. Yang pertama yaitu interaksi netralisme. Netralisme adalah interaksi antara beberapa spesies di mana masing-masing spesies tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Tidak ada yang diuntungkan maupun yang dirugikan dalam interaksi ini. Interaksi ini biasanya terjadi antara spesies dengan kebutuhan yang berbeda. Contohnya, ayam dan bebek dengan jenis makanan yang berbeda. Interaksi yang kedua yaitu kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antara spesies yang saling bersaing karena kebutuhan yang sama. Contoh saling berebut tempat tinggal, makanan, maupun pasangan kawin. Kompetisi dibagi menjadi dua. Yang pertama, kompetisi intraspesifik. Kompetisi intraspesifik adalah persaingan yang terjadi antara spesies yang sama. Contohnya, dua rusa jantan yang saling bersaing memperebutkan betina yang sama. Kompetisi yang kedua yaitu kompetisi interspesifik, yaitu kompetisi yang terjadi antara spesies yang berbeda. Contohnya, tanaman pertanian dengan gulma yang bersaing memperebutkan nutrisi dari dalam tanah. Interaksi berikutnya yaitu simbiosis mutualisme. Mutualisme merupakan interaksi antara makhluk hidup yang saling membutuhkan sehingga asosiasi yang terjadi merupakan keharusan. Interaksi yang terjadi membuat masing-masing pihak saling untung. Contoh, jamur kerak atau lichen, yaitu mutualisme antara jamur dengan cyanobacteria. Interaksi yang berikutnya yaitu simbiosis komensalisme. Komensalisme merupakan interaksi antara makhluk hidup di mana yang memperoleh keuntungan hanya salah satu pihak, namun tidak merugikan pihak lain juga. Contohnya, tumbuhan anggrek yang menempel di pohon. Yang ketiga yaitu simbiosis amensalisme, yaitu interaksi antara makhluk hidup di mana salah satu pihak dirugikan, namun tidak mempengaruhi pihak yang lain. Pada banyak kasus, interaksi ini terjadi karena fenomena alelopati. Alelopati adalah fenomena ketika suatu organisme menghasilkan zat kimia yang dapat mempengaruhi organisme di sekitarnya. Zat kimia tersebut adalah alelokimia. Contoh, tumbuhan Nerium oleander menghasilkan zat oleandrin yang bersifat mematikan bagi manusia, namun tidak merusak individu penghasil zat tersebut. Interaksi berikutnya yaitu simbiosis parasitisme.
Parasitisme yaitu interaksi antara makhluk hidup yang mengakibatkan salah satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contoh, virus Aedes aegypti yang dibawa oleh nyamuk ke dalam tubuh manusia. Contoh yang lain yaitu tanaman benalu yang menumpang hidup pada tanaman lain. Interaksi berikutnya yaitu predasi. Predasi merupakan interaksi makan-memakan antara pemangsa dan mangsanya. Umumnya, predator bertubuh besar dan merupakan karnivora, sedangkan mangsanya biasanya merupakan herbivora. Contoh, singa yang sedang memangsa banteng. Interaksi yang terakhir yaitu protokooperasi, yaitu interaksi yang terjadi antara makhluk hidup yang kedua belah pihak memperoleh keuntungan, namun asosiasi yang terjadi bukan merupakan suatu keharusan. Contoh, interaksi burung jalak memakan kutu kerbau. Demikian tentang interaksi antar spesies dalam ekosistem. Thank you for watching.